Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman pendamping. Kali ini saya akan simulasi K2K2, yaitu modul pengelolaan keuangan dan perencanaan usaha. Itu sesi yang kelima, mengelola keuangan keluarga, dan langkah yang ketiga adalah menyusun anggaran. Selamat menyaksikan. Waalaikumsalam. Apa kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah ya, syukur kalau baik semua dalam keadaan sehat. Itu yang kita harapkan, dan mudah-mudahan kita selalu sehat, ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Hari ini ya, untuk pertemuan P2K2 kita akan belajar tentang modul yang kedua ya. Ini warnanya apa ya? Modul yang kedua. Hijau. Apa? Hijau. Hijau ya. Itu tentang pengelolaan keuangan dan rencana usaha ya. Nah, di modul ini sesinya atau langkah yang ketiga, yaitu menyusun anggaran. Jadi ibu belajar tentang menyusun anggaran ya. Suaminya pasti penghasilannya ada yang per bulan, ada yang per hari, per minggu ya. Oke, coba tanya dulu ya, Ibu Lala ini ya. Ibu Lala, suaminya penghasilannya Satu minggu satu kali. satu minggu satu. Oh, Ibu ini 2 minggu kali. 2 minggu sekali. Ibu Sela 1 bulan sekali. 1 bulan sekali. Ibu ya 1 hari sekali. 1 hari, berarti per hari Per ya hari. penghasilannya. Ibu Meli 1 bulan sekali. 1 bulan sekali. Alhamdulillah ya, pada menghasilkan. Kalau suaminya pada sehat? Alhamdulillah. Ya, sehat juga ya. Oke, insya Allah berarti keuangannya bagus. Oke, di sini kita akan belajar lagi sekali lagi tentang menyusun anggaran. Jadi setiap bulan itu tidak nomok ya. Contohnya misalkan penghasilan 500.000, tapi misalkan sebulan, misalkan penghasilan 500.000 sebulan, tapi misalkan pengeluaran sebulan itu 1 juta. Nah, berarti kan nomoknya berapa? Nomoknya berapa berarti? 500.000 berarti. Biasanya kalau yang nomok itu, atau bukan nomok, apa sih, kurang ya, misalkan tidak punya uang karena pengeluarannya banyak, otomatis larinya kira-kira apa? Pinjam. Ya, atau ngutang. Terus bisa nanti kesananya gali lubang, tutup lubang ya. Bulan ini misalkan pendapatannya sedikit misalnya ya, tadinya misalkan 1 juta, tapi bulan ini misalkan dapatnya 500. Kita sebagai istri atau ibu-ibu harus bagaimana? Ada yang tahu harus bagaimana? Harus menghemat pengeluaran. Nah, di sini ada ya, caranya menghemat pengeluaran itu bagaimana? Awas, ada 2 ya kategori, yaitu ada kebutuhan dan keinginan. Pasti ada kebutuhan dan ada keinginan. Kita harus menghemat itu ya. Contohnya bagaimana kebutuhan, ada yang tahu tidak? Di dalam keluarga itu pasti ya, setiap bulannya ada kebutuhan dan keinginan. Contohnya apa? Ada yang tahu kebutuhan? Ada. Apa saja? Pengeluaran kebutuhan apa saja contohnya? Sabun bagus sekali ya. Bagus sekali Ibu Lala. Tepuk tangan dulu, tepuk tangan. Ya, untuk Ibu Lala. Ya. Ada lagi tidak yang lain? Kebutuhan apa saja? Sabun atau peralatan mandi ya. Apa? Bahan pokok di dapur. Oke, tepuk tangan buat Bu Meli ya. Bahan pokok di dapur atau bahan-bahan makanan ya.
untuk makan sehari-hari. Hari. Kan kalau Nggak nggak makan nggak bagaimana ya. Wah, tentunya terganggu fisiknya ya atau kehidupannya. Terus kalau keinginan, coba keinginan. Tadi kan kata saya ada kebutuhan, ada keinginan. Nah, coba keinginan contohnya apa? Ingin baju. Ingin baju, betul ya, tepuk tangan. Ada yang mau kasih contoh lagi gak? Coba keinginan apa? Apalagi pengeluaran keinginan. Ada lagi keinginan keluarga apa? Seperti menabung, menyisihkan uang. Menabung kurang tepat. Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Menabung itu untuk cadangan, harus ya menabung itu kebutuhan kita. Untuk cadangan kalau kita misalkan penghasilan keluarga kita seperti tadi asalnya 1 juta jadi 500 kan ada tabungan ya seperti itu. Ini yang lain. Keinginan membeli lemari es. Membeli lemari es ya betul ya. Tepuk salut buat Ibu Sela. Salut salut. Salut salut. Salut. Bu, tadi saya menjelaskan bahwa dalam keluarga itu ada kebutuhan dan keinginan. Coba buka halaman 7 ya. Tadi saya menjelaskan bahwa dalam keluarga itu, terutama dalam pengeluaran itu ada kebutuhan, keinginan, alangkah lebih baiknya keinginan itu dikurangi. Jadi harus fokus ke dalam pengeluaran kebutuhan. Baik ibu-ibu, ada yang tahu tidak apa itu perbedaan kebutuhan dan keinginan? Ya, ibu mungkin, Ibu Meli, Ibu ya, ada yang tahu? Enggak ada. Enggak ada ya. Oh ya, buku pintarnya dibuka yaitu halaman 7. Ada terjelas bahwa perbedaan kebutuhan dan keinginan itu adalah kalau kebutuhan harus dipenuhi segera ya. Jika tidak dipenuhi akan terganggu kehidupan. Kalau keinginan bisa ditunda ya, dengan bisa ditunda. Jika tidak dipenuhi tidak banyak mempengaruhi kehidupan secara langsung. Nah, saya contohkan ya, kebutuhan itu seperti tadi makan ya, kebutuhan makan. Itu kalau ditunda bisa ditunda itu ya. Kebutuhan tidak bisa. Kita bisa mending apalagi kita ibu-ibu kan ada yang punya bayi, ada yang usia dini, anak-anaknya lagi perkembangan bagus, nanti perkembangannya bisa terhambat karena tidak makan ya. Selanjutnya saya ini ada kuis ya. Jadi kuisnya seperti ini. Kalau kebutuhan acungkan tangan ya. Kalau 1 acungkan tangannya. Kalau keinginan 2. Gini ya, 2 ini ya. Misalkan kata saya nanti membeli bahan-bahan untuk makan, kebutuhan atau keinginan. Cungkan misalkan 1 ya, kebutuhan. Tapi jangan bicara ya, Oke ya. Baik, ini ceritanya Ibu Lili ya. Ini pengeluaran Ibu Lili ya. Jenis pengeluaran yaitu bayar listrik. Nah, coba itu kebutuhan atau keinginan? Kita nanya. Coba Ibu Sela menjawab keinginan. Apa alasannya keinginan Ibu Sela? Listrik. Karena kan kalau listrik mas 1 bulan sekali, jadi bisa ditunda dulu gitu maksudnya. Oke, bagus. Jadi kurang tepat ya. Jadi listrik itu termasuk ke dalam kebutuhan ya. Ini bayar listrik. Bayar listrik itu kebutuhan. Nonton TV, ngecas HP, atau misalkan kipas angin itu, apalagi penerangan ya, lampu gelap-gelapan ya di gua saja ya, seperti itu di gua gitunya. Kalau misalkan ingin gelap-gelapan seperti itu. Uang jajan itu kebutuhan atau keinginan? Keinginan, semuanya juga yang beda ya, berarti uang jajan. Nah, selanjutnya ya, tas baru itu kebutuhan atau keinginan? Kenapa kebutuhan Ibu ya?
Lepat tadina bade ieu keinginan. Oh iya. Berarti Salah ngangkat. sepakat semua ya, sepakat. Oke, berarti kalau tadi keinginan itu 2 ya, tadi Ibu ya 1. Ternyata lupa cuma gitu ya. Oke, baik. Keinginan tas barunya. Bayar utang 1 2 3. Coba. Sepakat ini kebutuhan? Iya. Oke, sepakat. Kenapa itu? Ada yang tahu tidak? Karena Karena harus dibayar utang itu itu. janji kita Janji ya. kita. Utang Karena itu harus bisa dibayar. merugikan Kan orang lain. lain. Arisan 1 2 3. Angkat tangannya. Kenapa? Ibu arisan. Tepuk salut ya buat Ibu Nuni. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Betul ya. Betul. Bahwa arisan itu kebutuhan. Ibu-ibu yang lain salah. Ya pasti mengira-ngira. Kenapa arisan itu kebutuhan? Karena arisan itu sama juga ya janji kepada orang, ya. Dan juga bisa menjadikan uang cadangan. Misalkan Pak, kenapa kalau misalkan arisannya banyak? Nah, kalau arisannya banyak itu bisa ke dalam masuk keinginan ya. Karena kalau tidak mampu, ya itu juga kalau mampu atau arisannya misalkan 1 juta seminggu, mampu tidak itu? Tidak mampu, itu mampu keinginan. Ah, yang katangan ke batur. Ah, emang berarti itu termasuknya ke dalam keinginan ya. Selanjutnya, beli makanan dan susu 1 2 3. Ya, sepakat? Sepakat. Arisan beli makan dan susu. Oke, selanjutnya perlengkapan mandi dan cuci 1 2 3. Oke, masuk ke tuh. Bagus ya. Itu masuk kebutuhan ya. Selanjutnya tabungan. Nah, tadi sudah ya. Tabungan itu apa ya maksudnya? Kebutuhan atau keinginan 1 2 3. Hah? Keinginan. Keinginan. Salah ya. Salah. Jadi menabung itu penting, termasuk ke dalam kebutuhan ya. Menabung. Jadi kalau ibu kalau tidak berapa wes sanggupnya, mau 1.000 sehari ya, mau 2.000 sehari atau 5.000 seminggu ya. Jadi tabungan itu termasuk dalam kebutuhan. Karena saya kayak kata saya tadi cadangan buat nanti bulan depan atau bulan-bulan selanjutnya kalau suami ibu penghasilannya berkurang. Ya, jadi tabungan itu sebagian dari kebutuhan. Lagi ya. Ini bapak-bapaknya yang suka ngerokok ini. Nah, rokok ya. Kebutuhan atau keinginan? 1 2 3. Keinginan. Ingin merokok. Kenapa keinginan? Coba. Kenapa kebutuhan ini? Biasanya kalau sudah makan butuh rokok. Tidak ya. Tidak ya. Itu termasuknya ke dalam keinginan. Pulsa telepon ini suka teleponan gitu ya. Sampai lupa waktunya cuci piring misalnya atau ngepel, cuci baju lupa, nelponnya terus. Oke, kebutuhan telepon, pulsa telepon itu kebutuhan atau keinginan. 1 2 3. Keinginan ya. Ayah ngobrol. Ini ya, berarti kebutuhan itu ada listrik, bayar utang, arisan, beli makan susu, peralatan mandi ya. Oke. Coba siapa yang mau baca ini keinginan? Coba. Ayo, baca satu-satu. Ayo, apa? Kebutuhan. Dulu ya, dulu ya. Kebutuhan listrik, bayar utang, arisan, beli makan dan susu, peralatan mandi dan cuci, tabungan. Oke, untuk keinginan siapa yang mau baca? Ya, coba Ibu Stella. Keinginan uang jajan, tas baru, rokok, pulsa telepon. Pulsa telepon ya, seperti itu. Ini paham ya? Paham? Paham. Pusing?
kebutuhan dan keinginan tergantung pada situasi dan kondisi ya ibu-ibu. Jadi kondisinya kalau misalkan uangnya ada, kalau misalkan keinginannya mau misalkan beli tas baru, contohnya beli tas baru. Kalau misalkan ini sudah tidak bisa diperbaiki, misalkan ibu ya anaknya SD ya, Iya. SD misalkan di tas lamanya sudah rusak, nanti ada tas baru ya boleh dibeli ya, sudah tidak bisa dipakai lagi ya. Misalkan contoh lagi ibu nih punya sepatu ini sudah rusak, udah dobol ya, itu bisa ya beli lagi ya sepatunya sepatu baru kalau ada uang. Kalau ada uangnya. Tapi kalau misalkan sudah tidak ada Jangan ya, memaksakan. jangan memaksakan seperti itu. Jadi untuk yang kebutuhan ini harus ada. Kalau ini bisa dikurang. Contoh misalkan dari rokok, ya beli rokok. Suami ibu misalkan biasanya beli rokok itu sebungkus misalkan atau satu dus ya, misalkan sehari ya. Karena sekarang misalkan penghasilannya sedikit, ya bulan bisa dikurangi, misalkan 2 batang sehari ya kalau penghasilannya bulan ini sedikit. Pengeluaran yang bisa menghasilkan uang dan sudah direncanakan dengan baik, misalnya membeli lemari es ya untuk berjualan minuman dingin adalah kebutuhan, namun membeli lemari es supaya tidak kalah dari tetangga ya, itu merupakan keinginan. Nah, jadi kata saya tadi kebutuhan dan keinginan itu tergantung pada situasi dan kondisi ya. Kalau ibu beli lemari es untuk mengembangkan usaha, misalkan ibu pengen usaha, misalkan ibu Meli pengen usaha jualan es kelapa misalkan ya, beli lemari es itu termasuk ke dalam kebutuhan. Bagus, sudah maju bagus. Ada yel-yel ya. Jadi untuk mengatur keuangan ini ya. Jadi ada yel-yelnya, yaitu kalau saya bilang uang tidak cukup, jawabannya ya diatur dong. Bisa tidak? Bisa. Oke. Uang tidak cukup. Ya, Kalau kita ingin mengatur keuangan itu harus didiskusi. Dengan siapa diskusinya atau bicaranya dengan siapa? Dengan suami yang misalkan anak pengen jajan es ya, itu harus diskusikan dulu dengan suami atau didiskusikan lagi dengan anak ya, dibicarakan lagi. Nggak boleh makan es terlalu ya, seperti itu. Oke, ada permainan ya, silakan berdiri. Oke ibu-ibu, ada permainan. Ibu-ibu tahu kalau orang Jepang itu misalnya, kalau kita kan kalau bertemu salaman ya, salaman. Kalau orang Jepang itu apa kalau bertemu itu? Nunduk. Atau bilang apa? Bilang apa? Hah? Apa? Annyeonghaseyo. Oh itu mah Korea ya. Kalau Jepang itu haid ya, haid apa? Haid. Nah gitu ya. Jadi bertemu haid gitu ya, seperti itu ya. Bisa tidak? Coba contohkan ya. Siapa yang mau contohkan? Saya. Oke, siap. Haid. Nah, yang lantang ya. Haid gitu kan maksudnya ya. Haid. Nah, itu bagus ya. Sekarang buat lingkaran sok lingkaran. Tuh, jangan terlalu besar ya, gitu ya. Relax saja, ini kan permainan relax jangan tegang. Relax. Berhitung dari sini ya. Berhitung dari sini searah jam. 2, 3, 4, 5, 6, Oke. 7. Sudah, jangan ya. Dan ingat ya, ingat. Hitungannya ingat. Oke. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, 5. Apa? Nomor berapa? 5, 4, 3, 2, 1. Oke, 1 ya. 1, 2, 3, 4, 5 ya, ingat ya. Kalau saya misalkan bilang 1, haid ya, berarti ya haid ya, bisa kan? Haid berarti. Kalau bilang 2, haid ya. Kalau kosong 0 ya, kalau 0 semuanya haid ya. Bisa. Gak apa-apa ketawa ya, ini supaya ketawa ya.
Kalau misalkan kalau nol, kalau nol tadi apa? Haid semua. Kalau kosong, kosong kata saya. Kosong, diam semua. Ingat, nol kosong ya. Kalau kosong, diam. Kalau nol, oke. Ya. 3, 4, 1. Jangan salah, ibunya tadi salah ya. Oke. Tuh tangan. Jangan salah. Oke, siap. Siap, sekali lagi ya. Ingat fokusnya, oh saya nomor 5. Siap, saya nomor 5 ya. Ingat kalau ya, siap ya. Ya gitu. Ya, siap. Tegas orang Jepang itu. Gitu ya, siap. Ya. 5. 0. Oke, fokus ya, konsentrasi ya. Oke. 1. Kosong. Diam. Kosong itu deh. Nol mah. Oke. 1. 3. 2. 5. 0. Oke, tepuk salut buat kita semua. Salut. Oke, tepuk salut setengah kali. Tepuk salut. Oke, terima kasih ibu-ibu. Silakan duduk lagi ya. Tapi belajar ya, jadi orang Jepang nanti kalau bertemu dengan orang Jepang, mungkin ya di kampung kita ada orang Jepang ya, itu harus bilang hai. Itu ya, belajar ya. Gimana, capek? Lumayan lah ya. Oke. Selanjutnya ini ya ceritanya. Ibu Lili itu kemarin ya asalnya penghasilannya 600.000 per bulan ya. Terus kemudian dikurangi lagi ya, karena ini terlalu banyak. Ini sampai kalau menggunakan pengeluaran semuanya, kebutuhan dan keinginannya, ini kan keinginan dan kebutuhan Bu Lili ya. Dia mendapatkan bantuan dari pemerintah ya, ada BPNT, terus kemudian ada PKH ya, terus ada bantuan BSM, bantuan siswa miskin ya. Itu dari per bulannya Ibu Lilis itu mendapatkan 400.000 ya. Berarti penghasilan satu bulannya berapa? 1 juta. Jadi 1 juta sampai 600 kan, tambah 1 juta. Berarti Ibu Lilis sudah bisa memenuhi keinginan kalau uangnya sudah mencukupi ya, atau penghasilannya sudah mencukupi. Oke, mungkin pertemuan hari ini cukup sekian ya Bu. Oke. Saya ucapkan terima kasih. Terus jangan lupa untuk pertemuan berikutnya hadir ya, dan mudah-mudahan kita bertemu lagi dalam keadaan sehat. Amin. Amin. Oke, uang tidak cukup. Ya.